Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Sekarang kita berada di episode terbaru dari channel YouTube ini, adalah episode bongkar. Episode video ini berisikan tentang bagaimana kita mengambil kesesatan-kesesatan dari golongan tertentu dari kitab mereka. Salah satu dari golongan yang menyimpang di zaman sekarang ini adalah golongan yang disebut dengan golongan Wahabiyah, atau yang mengaku dirinya dengan sebutan Salafi, padahal mereka bukan salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi akidah, dari segi keyakinan. Salah satu di antara penyimpangan golongan ini adalah apa yang dikatakan oleh imam mereka, seseorang yang bernama Al-Albani. Di dalam kitab ini Al-Albani mengingkari adanya takwil yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari, dan Wahabi ini mengatakan bahwa at-ta'wilu ta'til. Katanya bahwa ta'wil itu adalah ta'til, artinya menafikan zat Allah atau sifat-sifatnya, yang disebut juga lainnya dengan ateisme. Di dalam kitab fatwa yang dinamakan dengan kitab Fatwa Asy-Syaikh Al-Albani, dikatakan di sini bahwa Al-Albani berkata, anta sami'ta minni syak fi an yaqula al-Bukhari hadhihi al-kalimah li'annahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ay mulka. Ya akhi, hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Lihat bagaimana Al-Albani mengatakan bahwa takwil adalah dikafirkan mereka yang mentakwil ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis oleh Al-Albani dan golongan Wahabi. Jadi sama halnya dalam hal ini berarti Al-Albani telah mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari. Sudah jelas nyata di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa Al-Imam Al-Bukhari mentakwil. Kemudian di antara kesesatan dari golongan Wahabi ini adalah apa yang dikatakan oleh seseorang dari ulama mereka yang disebut dengan Abu Bakar Al-Jazairi. Di dalam buku atau di dalam kitab dia yang dinamakan dengan Aqidatul Mu'min, di dalam kitab ini Abu Bakar Al-Jazairi ini mengatakan bahwa orang yang bertawassul dengan jah atau dengan derajat para wali dan orang-orang soleh adalah melupakan suatu kesyirikan, wal'iyadzubillah. Lihat di dalam kitab yang dinamakan dengan Aqidatul Mu'min ini, Abu Bakar Al-Jazairi mengkafirkan orang yang bertawassul. Di dalam kitabnya dikatakan bahwa inna du'a as-salihina wal istighasata bihim wa tawassulu bijahihim lam yakun fi dinillahi ta'ala qurbatan wala amalan salihan fayatawassalu bihi abada wa inna ma kana syirkan fi ibadatillahi muharraman yakhruju fa'iluhu minad din wa yujibu lahul khuluda fi jahannam wal'iyadzubillah. Katanya apa? Bahwa tawassul, kata Wahabi atau Abu Bakar Al-Jazairi ini apa? Bahwa tawassul dengan keagungan para nabi dan orang-orang soleh adalah bukan merupakan amal soleh, akan tetapi ini adalah merupakan suatu kesyirikan yang mana pelakunya adalah diklaim sebagai seorang yang kafir dan kekal di dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillahi ta'ala. Padahal sudah jelas apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam As-Saghir, bahwa At-Tabarani mensahihkan hadisul a'ma, hadis tentang seorang buta yang bertawassul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa di hadapannya, tanpa
tanpa di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini kita beralih kepada kesesatan yang ketiga, masih membahas juga tentang golongan Wahabiyah atau imam mereka, seorang yang dinamakan dengan Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab dia Ibnu Taimiyah yang dinamakan dengan Iqtida' as-Siratal Mustaqim, bahwa di dalam kitab ini Ibnu Taimiyah menyatakan sendiri bahwa seseorang yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan golongan Wahabi di zaman sekarang. Mereka mengharamkan, bahkan mengklaim syirik, kufur bagi orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sodorkan pertanyaan kepada Wahabi, beranikah Anda mengkafirkan imam kalian Ibnu Taimiyah yang mengatakan peringatan Maulid Nabi mengandung pahala? Dari sini mereka mati kutu, tidak akan bisa menjawab. Kemudian ini yang lebih ekstrim dari golongan Wahabi ini adalah bahwa mereka ini adalah merupakan akar terorisme yang memporak-porandakan suatu negara. Bahwa apa yang dinyatakan oleh salah seorang ulama mereka, golongan Wahabi ini, yang dinamakan dengan Ali Ibn Muhammad Ibn Sinan, di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidatit Tauhid. Di dalam kitab ini dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya keimanan seseorang sebelum menyatakan perang dengan para sufi. Ia mengatakan, perangilah sufi sebelum memerangi orang Yahudi. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Lihat kitab ini, apa kata Wahabi ini apa? Katanya, ayyuhal muslimuna la yanfa'u islamukum illa idza a'lamtumul harba asy-sya'wa ala hadhihi at-turuq fa qadaytum 'alayha fa akhrajtumuha min baini junubikum wa min qulubikum wa majalisikum wa majami'ikum wa masajidikum wa zawayakum haribuha qabla an tuharibul yahud fa innaha ruhul yahud wal majus wal a'yadzu billahi ta'ala. Lihat bagaimana tudingan keji kaum Wahabi mengatakan perangi terlebih dahulu golongan sufi sebelum memerangi Yahudi wal a'yadzu billah. Inilah bukti bahwa Yahudi ini adalah 11-12 dengan Wahabi. Wahabi adalah sama persis 11-12 dengan Yahudi. Keyakinan Wahabi sama dengan keyakinan Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, naik ke langit ke-7, lalu katanya kecapean dan rebahan di atas sana. Hal ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh golongan Wahabiyah di zaman sekarang, yang katanya bahwa Allah bersemayam dan bertempat di atas arsy. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Ingat, akidatul muslimin, akidah umat Islam adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak bertempat di langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak di mana-mana. Keyakinan umat Islam adalah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.